Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ramadhani, mahasiswi semester 4 dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil dari pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 yang saya lakukan di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, saya telah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru fisika, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Adapun tujuan dari PLP1 ini adalah untuk mengobservasi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, serta aktivitas pendidikan di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Berikut adalah hasil dari PLP1 yang telah saya lakukan di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Waliullah selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, mahasiswi semester 4 program studi Pendidikan Fisika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan nama saya. Nama saya Muhammad Sofian, mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Prinsip sekolah ini didirikan dan bagaimana awal mula dari pendirian SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Jadi SMA Negeri 6 Kota Bekasi ini diresmikan oleh pemerintah Kota Bekasi itu pada tanggal 5 Oktober 1994 ya. Nah, kemudian sebelumnya SMA Negeri 6 ini adalah merupakan filial atau kelas jauhnya dari SMA Negeri 2 yang dari tahun 92 sudah didirikan ya. Dan sehingga sudah ada nanti prosesnya dari filial lalu oleh pemerintah ditetapkan di sekolah negeri per tanggal 5 Oktober 1994 ya. Bagaimana dengan struktur organisasi dan tata kerja di SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Baik, terima kasih. Nah, kaitannya dengan struktur organisasi di SMA Negeri 6 ini sebagai leadernya, top manajemennya adalah kepala sekolah. Lalu di bawah kepala sekolah itu ada 6 orang. 5 orang adalah wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kehumasan, wakil kepala sekolah pengembangan sekolah, lalu kepala sub tata usaha. Nah, ini adalah merupakan jajaran level kedua. Dari sana wakil kepala sekolah dibantu oleh pembantu wakil kepala sekolah yang rata-rata adalah pembantunya 2. Nah, lalu di sana ada wali kelas, ada pembina ekskul. Habis itu di bawahnya ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana atau tata usaha. Itu secara struktural. Lalu terkait dengan kebutuhan organisasi, memang seperti di tata usaha kita punya ketentuan bahwa apabila dia berkaitan dengan keuangan, maka dia harus berotasi maksimal 2 tahun sekali kalau bicara keuangan. Nah, untuk di wakil kepala sekolah tentu tergantung kebutuhan, gitu ya. Karena masa kerja kepala sekolah ini kan 4 tahun, tetapi bisa dirotasi itu dalam 2 tahun. Makanya rata-rata kepala sekolah itu dalam 1 tahun kalau memang kinerjanya bagus dipertahankan, atau kalau yang sebelumnya sudah lama maka dilakukan penyegaran. Seperti sekarang ini kita melakukan pergantian personil, bahwa dari 5 orang yang kemarin itu 2 orang kita pertahankan, 3 orang naik lagi, dan nanti pun seperti itu. Jadi kita sistemnya seperti itu, jadi tidak langsung diganti total, tapi bertahap. Itu baru kalau reshuffle terjadi per 1 Agustus 2020. Nah, itu kaitan dengan reshuffle atau
Selanjutnya Pak, bagaimana karakteristik umum serta didik yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Zaman 6 ini memang kita coba membangkitkan sebuah kompetitif. Kita bangkitkan sehingga mereka agar berlomba-lomba meraih yang terbaik. Nah itu jadi karakternya gitu. Jadi anak-anaknya ya udah masih bisa ngikutin aturan, kita tata, ngikutin program baru sekolah. Jadi kita berharap kita dengan program senyum, sapa, salam, lalu berkarakter. Nah ini kita coba gaungkan. Jadi anak-anak kita bangun karakteristiknya bahwa dia harus punya kreativitas, punya karakteristik, punya inovasi, daya juang yang tinggi. Nah ini yang kita senantiasa coba kita bangun. Ayo kita dorong terus itu. Lalu apakah terdapat seremonial atau kegiatan khusus ketika memperingati hari-hari besar nasional seperti hari kemerdekaan, hari Sumpah Pemuda, bulan puasa, ulang tahun sekolah dan lain-lain? Iya itu udah anak-anak itu udah justru malah proaktif gitu ya. Seperti 17 Agustus kemarin mereka sudah mengajukan proposal, sudah dilaksanakan lomba, ya itu kan lomba Agustus secara daring. Nah itu sudah lomba secara daring. Kemudian kegiatan ulang tahun sekolah, kita kemarin baru ulang tahun Perak 25 tahun. Gitu kan tahun 2019 kemarin itu kita 25 tahun Perak, sekarang gitu jalan ke 26 gitu kan. Nah itu sama. Kemudian peringatan Muharram ini anak-anak resepsi yang mengurusi organisasi Islam itu Muharram sedang jalan proses. Itu bagaimana lomba anak-anak di Muharram ya, nanti akan closingnya nanti kita ada gema Muharramnya dengan ya santunan yatim segala macam. Jadi ada setiap tahun itu menjadi aktivitas rutin kita. Apa saja kegiatan untuk kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan kerohanian yang dimiliki oleh SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Kegiatan ini banyak gitu ya. Di bidang ekstrakurikuler kita punya 17 ekskul dari berbagai aspek keagamaan. Ada rohani Islam, ada rohani Kristen. Di bidang bela negara ada paskibra, ada pramuka, gitu kan, kecintaan terhadap alam, ada pecinta alam, lalu ada PMR kesehatan, lalu ada juga desain klub, ada language club, lalu ada olahraga. Jadi semua aspek dari teater, musik ini kita semua ada wadahnya, ada 17 untuk di ekstra kurikuler. Di kurikulernya banyak yang kita berikan terkait dengan pembelajaran misalnya e-learning, nanti untuk secara soft copy dengan kunci aplikasinya gitu. Banyak ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan, makanya ini piala-piala ini adalah bentuk dari kreativitas dan aktivitas mereka. Nah, itu kurikulernya sama. Karena sekarang ini pandemi, ya kita ngikutin 4 jam pelajaran itu belajarnya daring, gitu kan? Nah, dengan belajar daring, kemudian tatap mukanya by daring, tugas-tugas segala macam. Mereka ada presensi, kita menggunakan digital tadi. Ya itu apa presensi digital? Anak-anak absen dari rumah karena kita sudah jangkauan dari GPS, nanti absensinya anak di rumah itu kerekam ke server kita. Sudah tahu, jadi ada aplikasi kuncinya di handphone kepala sekolah bisa memantau, handphone guru bisa memantau anak-anaknya, wawas bisa memantau kelasnya dan seterusnya. Jadi ini kegiatan kurikuler ini sendiri. Lanjutnya Pak, bagaimana jalannya penerapan peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 6 Kota Bekasi saat pandemi maupun sebelum pandemi Pak? Kalau sebelum pandemi tentu normal, kita pakai tata tertib, anak yang terlambat kita beri sanksi, yang terlambat lalu kita suruh masuk di masjid yang muslim untuk tadarus, untuk sholat duha, lalu hafalan surat, gitu kan. Kalau yang non muslim biasanya di ruangan ini, gitu kan. Nah, dia nanti dikasih ada pembimbingan oleh pembinaan non Islamnya, ada tugasnya dan segala macam. Itu contoh yang terlambat.
terlambat, yang anak-anak yang bajunya dikeluarkan ada poin-poin pelanggaran, nanti tahapnya ada peringatan, lalu ada pemanggilan orang tua, nanti ada sanksinya ada yang misalnya diperingatkan, lalu diskorsing dan segala macam. Nah ini penerapan. Lalu kaitannya dengan di masa pandemi, nah ini yang kita saat ini paling menginventarisir dari laporan walas, laporan guru, siapa yang nggak ikut daring, permasalahannya apa, kita panggil, kenapa nggak ikut daring, nah, kita panggil anaknya, kita panggil orang tua, kita panggil untuk dijadikan solusi. Itu tahapan. Tapi untuk di sanksinya kita saat ini sementara masih pemanggilan. Gitu Mbak. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan para guru seperti rapat dan briefing dilaksanakan secara langsung atau secara daring? Ya kalau rapat terbatas biasanya kita langsung kita undang karena ada hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan. Tapi terkadang kita rapat lewat daring, lewat virtual. Media kita pakai rata-rata Google dan Zoom. Ya, itu yang kita pakai untuk keperluan rapat. Ya, nanti resumenya, recordnya, rekamannya, Lalu apa saja Pak praktik dan pengaplikasian dari kebiasaan dan kebiasaan positif yang diterapkan oleh pihak sekolah selama pandemi di dalam sekolah maupun dalam kegiatan belajar mengajar secara daring? ya itu kalau begitu daring kita harapkan mereka tetap pakai seragam, walaupun Zoom meeting mereka pakai seragam, lalu mereka harus absensi, gitu kan, lalu tadarus walaupun di daring, mereka tadarus dulu. Nanti setiap kelas dipandu oleh masing-masing risamsi kelasnya, atau risamsi itu adalah organisasi rohisnya di SMA 6, gitu kan, sehingga dia yang memantau, dialah yang membimbing, memfasilitasi, apakah dia jadi host atau apa fasilitator, itu yang nanti seperti itu. Jadi kalau kaitannya dengan kegiatan itu. Terima kasih kepada Bapak Fikri yang sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai lagi pembahasan hari ini Pak. Apa saja terkait dengan Bapak? Untuk pembelajaran seperti ini bagaimana Pak? Sebelum pandemi kita masih tatap muka sama anak diberikan lahan untuk belajar, kemudian latihan soal, kemudian praktikum di laboratorium untuk materi-materi yang memang bisa dilakukan praktikum, gitu, atau mungkin demonstrasi sederhana di dalam kelas bisa dilakukan. Lalu kalau strategi dan metode pembelajaran yang menggunakan dan diterapkan di dalam fisika Untuk strategi dan metode sama saja, discovery, karena di kurikulum 2013 itu kan didorong siswanya untuk basisnya dari kurikulum. Ini dulu juga ada juga tulis cara belajar siswa aktif, kemudian tidak bertahan lama, kemudian ganti siswa yang bisa Gimana nih sebelum mulai pembelajarannya atau mungkin pada saat PLSSB-nya, apakah ada praktik-praktik untuk pembiasaan dan kebiasaan positif dari sekolah? Pelajaran dan PLSSB biasanya kita akan melakukan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dan itu biasanya dipimpin oleh ketua murid atau ketua kelas, dan biasanya juga ada tadarus, tapi itu seringnya di hari Jumat. Tadarusnya seperti baca surat dari surat di juz 30. Kalau untuk 5S mungkin itu kesadaran diri kita sendiri sih ya Kak, gak mungkin kan kita harus ngingetin orang terus untuk 5S gitu, jadi ya mungkin itu kesadaran dari diri kita sendiri, begitu Kak. Sistem pembelajaran sebelum wabah COVID-19 ini,
bagaimana sih sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru khususnya dalam pembelajaran fisika itu sendiri? Seperti apa? Kalau di sekolah biasanya untuk guru metode belajarnya menggunakan PowerPoint, menggunakan proyektor, dijelaskan di depan kelas, dijelaskan menggunakan animasi yang dibuat sama guru. Lalu setelah itu guru membuat soal untuk latihan bab yang sedang dipelajari gitu. Apakah selama pandemi ini sekolah tetap membuat kegiatan untuk fokus ujian khusus untuk siswa kelas 12 atau belum ada pemberitahuannya atau bagaimana? Kalau buat sekarang cuman kayak ada tambahan dari guru BK-nya gitu sih, Kak. Jadi nanti kayak ada dikasih aplikasi namanya Aku Pintar gitu. Di situ kayak udah mencakup semuanya, kalau misalnya masih bingung mau jurusan apa, bisa tes psikotes di situ. Terus ada juga kayak tes TPS, tes TPA gitu. Jadi lewat aplikasi aja sih, Kak.